Bab 088. 84. Setelah pegawai itu keluar, Aryo langsung sigap mengambil sendok dan mulai menyuapi Dewi dengan telaten. "Makan yang banyak, sayang, biar badan kamu tidak lemas lagi," ujarnya lembut. Dewi mengambil suapan pertama, namun setelah beberapa sendok, ia menggeleng pelan. "Mas, perutku sudah kenyang." "Nanti lagi ya," pintanya. Aryo menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, tapi nanti harus dihabiskan, ya," katanya dengan nada tegas namun tetap lembut. Nenek Lasmi kembali membuka percakapan. "Dewi, apa ASImu sudah keluar?" tanyanya. Dewi menghela napas kecil, lalu menggeleng. "Sepertinya belum, Nek," jawabnya pelan. "Nanti sering-seringlah memberikan ASI, supaya cepat keluar. Biasanya kalau bayi menyusu, ASI akan lebih cepat keluar," saran Nenek Lasmi. "Iya, Nek. Aku akan coba nanti," jawab Dewi, berusaha optimis. Mereka terus mengobrol ringan, suasana penuh kehangatan. Dewi merasa sangat bersyukur memiliki suami dan keluarga yang begitu peduli dan menyayanginya. Dan tak lama lagi, ia akan segera memeluk bayi kecilnya yang menjadi kebahagiaan baru dalam hidupnya. Pukul 8 pagi, pintu kamar rumah sakit terbuka, dan seorang perawat masuk sambil mendorong boks bayi. Nampak bayi Dewi yang tertidur lelap di dalamnya. Dewi yang masih terbaring di tempat tidur langsung menoleh, wajahnya berseri-seri. Aryo yang duduk di sampingnya segera berdiri dan mendekati bayi mereka dengan penuh rasa penasaran. Begitu melihat wajah mungil itu, semua orang di ruangan langsung terpesona. Kulitnya putih kemerahan, hidungnya mungil, dan bibirnya sedikit mengerucut seolah sedang bermimpi. "Astaga, dia lucu sekali," seru Nenek Lasmi dengan mata berbinar. Ia membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya ke arah bayi itu. "Sayang, ini nenek buyutmu. Cepat besar, ya, biar nanti bisa main sama nenek," ucapnya penuh kasih. Pak Bambang yang berdiri di sampingnya ikut tersenyum bahagia. "Wah, benar-benar tampan seperti ayahnya," katanya sambil mengamati wajah si kecil yang masih tertidur lelap. Dewi menatap bayinya dengan mata penuh cinta, lalu menoleh ke Aryo yang masih terpaku di tempatnya. "Mas, kamu sudah memikirkan nama untuk anak kita?" tanyanya lembut. Aryo menghela napas, menggaruk kepalanya pelan. "Entahlah, aku belum memikirkannya. Dulu aku kira anak kita perempuan, jadi aku lebih banyak mencari nama anak perempuan," jawabnya jujur. Dewi tersenyum kecil, lalu berpikir sejenak. "Bagaimana kalau Zain untuk nama depannya?" usulnya. Aryo mengerutkan kening. "Zain?" ulangnya, menatap Dewi penuh tanya. "Kenapa kamu ingin memberi nama itu?" Dewi tertawa kecil. "Karena Zain Malik itu tampan," jawabnya asal. Aryo langsung mendesah dan menggeleng. "Oh tidak, Dewi. Aku tidak akan setuju kalau kamu memberi nama anak kita dengan nama cowok idolamu itu," ucapnya tegas. Dewi pura-pura berpikir, lalu tersenyum usil. "Baiklah, kalau begitu, gimana kalau Lee Min Ho?" ujarnya. 85. Menahan tawa. Aryo menatap istrinya dengan pandangan tak percaya. "Siapa lagi itu? Apa dia juga cowok tampan idolamu?" tanyanya dengan nada curiga. "Tentu saja.
Dia aktor Korea paling tampan. Jawab Dewi dengan semangat. Aryo langsung melipat tangannya di dada. Tidak, Dewi. Kita ini orang Jawa, tidak ada keturunan Korea. Kasih saja anak kita nama Jawa, ucapnya tegas. Dewi mendengus kecil, lalu berpura-pura cemberut. Ya sudah, Mas Aryo saja yang memberikan nama, katanya, berpaling ke arah lain. Nenek Lasmi dan Pak Bambang yang sedari tadi menyaksikan adu mulut kecil itu hanya tertawa geli. Kalian ini ada-ada saja. Yang penting namanya bagus dan penuh doa baik, ujar Nenek Lasmi dengan senyum hangat. Aryo tersenyum kecil, lalu menatap bayi mereka dengan lembut. Baiklah. Aku akan pikirkan nama yang terbaik untuknya, katanya sambil membelai kepala si kecil dengan penuh kasih sayang. Sementara itu, di tempatnya anak buah Samuel diam-diam menjalankan tugas yang diberikan ayahnya. Atas perintah Pak David, ia menyelidiki keberadaan Bu Kartika, Pak Heri, dan Siska. Sudah beberapa hari ia mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, memastikan setiap detail yang ia dapatkan akurat sebelum melaporkannya. Siang itu, Badrun berdiri tegap di depan meja kerja Samuel. Dia menyerahkan laporan yang baru saja ia terima. Dengan suara tegas, ia mulai menyampaikan hasil penyelidikannya. Tuan, dari laporan yang sudah saya terima, Tuan Heri, Nyonya Kartika, dan Nona Siska tidak berada di penjara. Bahkan, kabarnya Nyonya Kartika dan Nona Siska baru saja keluar dari penjara beberapa minggu yang lalu, lapor Badrun dengan nada serius. Samuel yang sedang membaca dokumen di tangannya langsung mengangkat wajahnya, matanya menyipit penuh perhatian. Apa kau yakin dengan informasi ini? Tanyanya dengan nada dingin. Badrun mengangguk mantap pada bosnya itu. Ya, Tuan. Saya sudah mengeceknya dari beberapa sumber terpercaya. Tidak hanya itu, Pak Heri juga tidak pernah ditahan di rutan manapun. Ada Kemung Dewi, dia memang tidak pernah tersentuh hukum atau berhasil melarikan diri sebelum pihak berwajib menangkapnya. Samuel mengetukkan jarinya ke meja dengan ritme teratur, pikirannya berputar cepat. Lalu, di mana mereka sekarang? Tanyanya, suaranya terdengar semakin dingin. Badrun menghela nafas pelan sebelum melanjutkan. Saya masih dalam proses melacak keberadaan mereka, Tuan. Tapi dari informasi terakhir, Nyonya Kartika dan Nona Siska terlihat masuk ke sebuah villa mewah di luar kota. Sementara Tuan Heri masih belum diketahui keberadaannya. Kemung Dewi besar mereka sedang bersembunyi atau terjadi sesuatu pada mereka. Samuel tersenyum miring, penuh arti. Menarik. Jika mereka sudah bebas, berarti mereka bisa menjadi ancaman bagi Aryo. Aku harus mengajak mereka bekerja sama untuk menghancurkan Aryo dan keluarganya. Cari terus keberadaan mereka Badrun, aku ingin tahu di mana mereka bersembunyi. Jika ada perkembangan baru, segera laporkan padaku. Badrun mengangguk patuh. Baik, Tuan. Saya akan segera mengerahkan tim untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. 86. Setelah mendapat perintah itu, Badrun segera bergegas keluar dari ruangan. Ia tahu tugasnya belum selesai. Keberadaan Kartika, Heri, dan Siska masih menjadi tanda tanya besar, dan ia harus memastikan bahwa mereka tidak akan menimbulkan masalah bagi Pak David di kemudian hari. Tak lama setelah Badrun keluar dari ruangannya, ponsel Samuel bergetar di sakunya. Ia mengeluarkannya dan melihat nama yang tertera di layar, itu adalah panggilan dari Pak Herman Paris,
pengacara kondang yang ia mintai kerja sama untuk menangani kasus ayahnya. Samuel segera mengangkat panggilan itu. "Halo, selamat siang Pak Herman Paris," sapanya ramah. "Siang, Tuan Samuel. Saya ingin memberitahukan, baru saja saya mendapatkan laporan dari pengadilan bahwa pengajuan banding ayah Anda telah disetujui. Bulan depan, sidang pertama akan dilaksanakan," ucap Pak Herman dengan nada profesional. Mata Samuel sedikit menyipit, tapi bibirnya melengkung tipis. "Baiklah, terima kasih atas informasinya Pak Herman. Mohon kerjasamanya untuk mencari keadilan bagi ayah saya Pak, karena saya yakin beliau difitnah," ucapnya dengan nada tegas. "Tentu saja, Tuan. Saya dan tim saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membebaskan ayah Anda," balas sang pengacara dengan yakin. "Baiklah, terima kasih." Samuel segera mematikan panggilan, lalu menatap layar ponselnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Lah mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi kebencian yang telah lama ia pendam. "Lihat saja, Aryo. Aku akan menghancurkanmu." Dari kecil, Samuel selalu dibandingkan dengan Aryo dalam segala hal. Prestasi akademik, karir, bahkan cara mereka diperlakukan oleh orang-orang di sekitar mereka. Aryo selalu lebih unggul, selalu lebih diakui, sementara dirinya terus berada di bayang-bayang. Kini, kesempatan untuk membalas dendam telah tiba. "Sekarang, aku akan merebut semua milikmu. Aku akan memastikan kau jatuh sehancur-hancurnya." Dengan senyum dingin di wajahnya, Samuel memasukkan ponselnya kembali ke dalam saku. Rencana besar sudah mulai terbentuk di kepalanya. Ini bukan hanya soal membebaskan ayahnya, ini adalah saat yang tepat untuk mengambil semua yang selama ini menjadi milik Aryo. Komentar 79, 87, 92. Hari ketiga di rumah sakit, Dewi duduk di tepi ranjang dengan wajah cemas. Tangannya menggenggam jemari Aryo, sementara tatapannya tertuju pada bayi mereka yang terlelap di dalam boks kecil di samping tempat tidur. "Mas, gimana ya? Asiku kok belum keluar?" Suaranya lirih, hampir menangis. Aryo mengusap punggung tangan istrinya dengan lembut. "Sabar aja, sayang. Dokter sudah kasih suplemen, kan? Siapa tahu sebentar lagi ASI-nya keluar. Tapi aku kasihan sama anak kita, Mas." Dewi menundukkan kepala, suaranya syarat dengan kekhawatiran. "Kalau dia harus minum susu formula karena aku belum bisa kasih ASI." Aryo tersenyum menenangkan, mendekatkan wajahnya pada Dewi. "Yang penting dia tetap kenyang dan sehat. Jangan terlalu stres, nanti malah makin susah keluar." Dewi menghela napas, mencoba mengusir rasa gelisah. Lah menatap bayinya lagi, lalu merasakan genggaman Aryo yang semakin erat, seolah ingin meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat siang harinya, suasana di kamar rawat Dewi terasa lebih ramai dari biasanya. Teman-temannya datang menjenguk, membawa berbagai hadiah dan keceriaan. Sally, Fuji, Rona, dan Juan mereka datang bersamaan, karena janjian sebelumnya. Juan memilih duduk di sofa, berbincang santai dengan Aryo sementara Rona dan yang lainnya mendekati tempat bayinya Dewi. "Dewi, anakmu tampan sekali," puji Sally sambil tersenyum, menatap bayi mungil yang tertidur pulas di dalam boksnya. "Iya, dia mirip banget sama Pak Aryo," sahut Fuji dengan nada menggoda. "Dewi, boleh nggak aku lamar anakmu? Nggak bisa dapat suami kayak Pak Aryo nggak apa-apa deh,"
yang penting duplikatnya, lanjutnya sambil terkikik. Dewi tertawa, menatap temannya dengan ekspresi geli. Tidak, Fuji. Kalau anakku besar nanti, kamu sudah keriput. Kasihan anakku, masa nikah sama nenek-nenek. Candanya, membuat semua orang ikut tertawa. Sementara Runa, Fuji, dan Sally masih asyik mengagumi bayi Dewi, Juan duduk berbincang dengan Aryo. Di sofa. Selamat, Aryo. Akhirnya kamu resmi jadi seorang hot daddy sekarang, ucap Juan sambil terkekeh pelan. Aryo tersenyum dan menggeleng pelan. Terima kasih, Juan. Kapan kamu akan menyusul? Tanyanya, menatap sepupunya dengan penuh arti. Juan menarik napas panjang, teringat telepon dari mantan kekasihnya yang berada di London tempo hari. Ada sesuatu yang masih menggantung dalam pikirannya. Entahlah, mungkin secepatnya, jawabnya dengan nada ambigu. Aryo mengernyitkan dahi, merasa ada sesuatu yang disembunyikan Juan. Berarti benar berita yang aku dengar dari Tante Arini, kalau kamu sudah setuju menikah dalam waktu dekat. Tanyanya, yang langsung dibalas anggukan kecil oleh Juan. 88. Namun, ekspresi Juan tiba-tiba berubah serius. Aryo, ada sedikit masalah yang terjadi, ucapnya dengan suara lebih rendah. Aryo langsung waspada. Ada apa, Juan? Tanyanya. Juan melirik sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar, lalu berbisik, anak buahku melaporkan bahwa ada seseorang yang sedang berusaha menyelidiki keberadaan mantan istrimu, Tante Kartika, dan Harry. Sepertinya mereka ada keterlibatan dengan orang itu. Mata Aryo menyipit tajam. Siapa yang kamu maksud, Juan? Siapa yang sedang menyelidiki keberadaan mereka? Tanyanya penasaran. Juan menggeleng. Aku belum tahu pasti. Bos mereka masih misterius. Tapi anak buahku sedang bekerja untuk menemukan siapa dalangnya. Aryo menghela napas berat. Terima kasih, Juan. Tapi jangan sampai keberadaan mereka ditemukan. Akan sangat berbahaya kalau pihak kepolisian mengetahui kalau mereka sedang kita sekap. Aku malas terlibat masalah hukum, ucapnya dengan nada dingin. Juan menepuk bahu Aryo dengan yakin. Tenang saja, Aryo. Keberadaan mereka sulit dilacak. Penjagaan di sana juga sangat ketat. Aku rasa mereka akan aman di sana. Aku percayakan semua padamu, Juan. Kalau sudah ada waktu nanti, aku akan menyempatkan mampir ke sana untuk menyapa mereka. Siapa tahu mereka merindukanku, ucap Aryo sambil tertawa. Sementara itu, Runa memilih duduk di samping ranjang Dewi, memperhatikan wajah sahabatnya yang tampak lelah tapi tetap berseri-seri. La menggenggam tangan Dewi, lalu bertanya dengan suara pelan, Dewi, gimana rasanya melahirkan? Apakah sakit atau sakit banget? Dewi mengangguk, menghela napas panjang sebelum menjawab, sangat sakit, Runa. Bahkan aku sempat mau menyerah. Hampir 1 jam aku mengejan, tapi bayiku belum juga mau keluar. Sampai badanku lemas dan tidak bertenaga. Rasanya aku sudah mau pingsan. Tapi Mas Aryo terus nguatin aku. Dia nggak lepas dari sisiku, kasih semangat terus. La tersenyum kecil, lalu menatap bayinya dengan penuh kasih. Tapi begitu dengar tangisan anakku pertama kali, semua rasa sakit itu hilang.
Berganti dengan bahagia yang nggak bisa aku jelasin. Runa menelan ludah. Meskipun ikut terharu mendengar cerita Dewi, hatinya justru dipenuhi rasa cemas. La melirik Juan yang masih asyik mengobrol dengan Aryo, lalu perlahan berdiri dan menghampirinya. Runa lalu duduk di sebelah Juan dengan wajah cemberut. "Kenapa Ran? Kenapa kamu cemberut gitu?" tanya Juan. "Mas, aku nggak jadi deh mau hamil," jawab Runa pelan.